ini memiliki judul pengaruh aktivitas enzim protease terhadap proses pendegradasian protein dalam susu. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 43 2019-006. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk mengetahui aktivitas protease yang terkandung dalam getah kamboja, buah nanas, dan daun pepaya. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas enzim protease pada getah kamboja, nanas, dan daun pepaya sebagai pendegradasi protein dalam susu. Pada praktikum ini menggunakan beberapa alat dan bahan. Di antaranya alat yang digunakan adalah blender yang berfungsi untuk menghaluskan daun pepaya dan juga nanas. Kemudian ada timbangan untuk menimbang nanas dan daun pepaya. Kemudian ada gelas, ada sendok untuk mengaduk dan untuk memberikan takaran. Kemudian ada pisau untuk memotong dan juga cup sebanyak 9 buah. Sementara yang digunakan adalah daun pepaya, nanas, dan getah kamboja. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini. Ada blender, timbangan, sendok ukur, ada sendok takar, ada cup, ada pisau, dan ada sendok. Selain itu, bahan yang digunakan adalah ada daun pepaya, kemudian ada nanas, ada susu full cream, dan ada getah kamboja. Di sini daun pepayanya sebanyak 250 gram. Metode yang digunakan untuk praktikum ini, yang pertama adalah disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan tadi. Kemudian dibuat larutan untuk sampel buah dan daun. Proses dalam pembuatan larutan ini, buah nanas dan pepaya masing-masing diambil 250 gram. Kemudian dihaluskan dalam 150 ml air. Kemudian diambil filter sebanyak 5 ml dan ditambahkan dengan susu sebanyak 5 ml pula, kemudian dicampur pada suatu wadah. Setelah itu diaduk hingga rata. Didiamkan dan diamati penggumpalan yang terjadi. Kemudian dicatat hasil pengamatan dalam waktu penggumpalan. Pada praktikum ini menggunakan 3 kali pengulangan untuk masing-masing sampel. Jadi nanti buah nanas ada 3 pengulangan dan pepaya juga terdapat 3 pengulangan. Kemudian untuk sampel getah bening diambil getah kamboja pada bagian batangnya. Setelah itu dibuat 3 kali ulangan. Pada setiap kali ulangan 1 ml susu ditambahkan 1 ml susu dengan 1 ml getah kamboja. Kemudian dicampurkan pada wadah atau cup, kemudian aduk hingga rata. Diamati lama penggumpalan dan parameternya lain seperti bau, warna, dan tekstur. Kemudian dicatat hasil pengamatan. Berikut adalah hasil dalam pengamatan ini yang kita sudah tabulasikan dalam suatu tabel. Pada getah kamboja terdapat kali pengulangan T0-nya 10 waktu 10.46 WIB dan T1-nya pada 11.14. Kemudian warna sebelumnya warna putih kekuningan dan warna sesudahnya sudah putih kekuningan, tidak ada perubahan. Teksturnya kental kasar dan berbau seperti susu basi. Jika pada nanas dan pepaya ini terdapat waktunya lebih lama, yang kita mulai dari jam 10.20 pada tanggal 5 April dan menggumpal pada hari berikutnya tanggal 6 April jam 7.15 WIB. Warna sebelumnya itu putih kuning muda dan kemudian berubah menjadi warna krem. Teksturnya kental halus, baunya seperti susu basi. Berikut tabel pada daun pepaya. Pada daun pepaya ini juga membutuhkan waktu penggumpalan yang cukup lama, di mana T0-nya tanggal 5 April 2021 pukul 10.24 dan T1-nya pada 6 April 2021 pukul 7.15 WIB. Warna sebelumnya berwarna hijau tua, kemudian setelah
terdapat satu itu warna sesudahnya berwarna hijau kecoklatan atau hijau lumut. Teksturnya kental halus dan bau seperti susu basi. Nah, berikut adalah dokumentasi dari sebelum dan sesudah perlakuan pada getah kamboja ini. Pada sebelum terjadi penggumpalan itu teksturnya encer, berbau susu dan berwarna putih kekuningan. Kemudian sesudahnya terjadi saat terjadi penggumpalan itu kental, teksturnya kental kasar, dan berbau seperti susu basi dan warna putih kekuningan. Kemudian pada filter buah nanas dan susu, pada hari sebelum penggumpalan, sebelumnya itu teksturnya encer, berwarna putih kuning muda dan berbau nanas. Kemudian sesudah penggumpalan itu terjadi perubahan, teksturnya menjadi kental halus, seperti terdapat endapan seperti itu, warnanya krem dan berbau seperti susu basi. Pada daun pepaya dan susu ini, waktu sebelum penggumpalan ini berwarna encer, sebelumnya encer, kemudian berwarna hijau tua, berbaunya daun pepaya sangat kuat. Kemudian sesudahnya itu terdapat seperti zona terang di tengah-tengah dan terdapat penggumpalan kemudian berwarna hijau kecoklatan atau seperti hijau lumut dan berbau seperti susu basi. Pembahasan dari praktikum ini sebagai berikut. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapat bahwa perlakuan susu yang dicampur dengan getah kamboja memiliki waktu penggumpalan yang lebih cepat daripada perlakuan daun pepaya dan buah nanas. Selain itu, bau pada susu yang dicampur dengan getah kamboja menjadi seperti susu basi dengan tekstur yang kental kasar dan berwarna putih kekuningan. Hal ini disebabkan karena adanya enzim protease yang mendegradasi protein. Hal ini sesuai menurut Naila dan Destuti pada tahun 2002 bahwa protease merupakan enzim yang mengkatalis pemecahan ikatan peptida, polipeptida, dan protein dengan menggunakan hidrolisis menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana seperti peptida, rantai pendek, dan asam amino. Enzim protease ini dapat kita temukan pada hewan, manusia, ataupun tanaman. Pada tanaman ini, enzim ditemukan pada getah kamboja. Menurut Chandra tahun 2011, salah satu enzim yang telah berhasil diisolasi dari getah kamboja adalah enzim protease yang disebut flumerin. Dari praktikum ini, susu yang dicampur dengan getah kamboja memiliki tekstur kental kasar dan bau seperti susu basi diakibatkan karena adanya enzim protease yang mendegradasi protein pada susu. Salah satu karakteristik enzim yang hanya spesifik terhadap substrat tertentu ini juga mempengaruhi kerja enzim, di mana susu merupakan substrat yang cocok untuk enzim protease. Susu sebanyak 5 ml juga berpengaruh terhadap aktivitas enzim protease, di mana semakin banyak jumlah protein yang akan dihidrolisis menjadi asam amino, maka semakin besar pula aktivitas enzim protease untuk mendegradasi protein. Jika substrat yang berupa susu sudah spesifik dengan enzim protease, maka akan semakin efektif pula suatu enzim itu, enzim protease dimaksud akan mendegradasi protein menjadi asam amino. Akibatnya susu berwarna putih kekuningan dan bertekstur kental kasar dan bau seperti susu basi. Hal ini sesuai menurut Oseni dan Ekspergin pada tahun 2013 bahwa nilai aktivitas protease getah kamboja mendekati nilai aktivitas protease relatif getah tanaman sorghum apel atau Calotropis prokera yang mencapai 0,052 U per mililiter, di mana tanaman ini merupakan tanaman yang paling efektif untuk mendegradasi atau mengendapkan susu atau pembuatan keju. Pada perlakuan berikutnya adalah 5 ml susu diberi dengan ekstrak daun pepaya sebanyak 5 ml. Penggunaan daun pepaya sebagai pendegradasi protein ini karena pada daun pepaya memiliki kandungan enzim protease. Menurut teori dari Sadikin tahun 2002, pepaya adalah tumbuhan penghasil enzim papain yang merupakan golongan enzim protease sulfhidril, di mana enzim ini juga terdapat pada bagian tumbuhan pepaya, termasuk pada daunnya.
jika pada susu yang dicampur dengan ekstrak daun pepaya memiliki waktu penggumpalan yang lebih lama dibandingkan dengan pelakon kata Kamboja. Pada daun pepaya, enzim protease ini disebut dengan papain. Nah, menurut Muksin juga enzim papain ini memiliki kemampuan untuk memecahkan molekul protein menjadi suatu senyawa yang berguna bagi industri ataupun manusia. Dari gambar dapat dilihat pada suatu proses pendegradasian protein oleh enzim protease yaitu papain yang ditandai dengan terbentuknya bagian membulat atau bagian terang yang berwarna putih. Susu yang mengandung kasein ini ketika diberi bahan pepaya yang telah dihaluskan kemudian dicampurkan itu setelah beberapa waktu akan terbentuk suatu bagian jernih. Bagian ini juga merupakan proses pendegradasian protein oleh enzim protease yang dihasilkan oleh daun pepaya. Hal ini sesuai menurut Bourla tahun 2010 bahwa protease juga terdapat pada bakteri proteolik kasein. Kasein yang berfungsi sebagai substrat bagi enzim protease ini, di mana jika bakteri tanam pada media susu, skim akan terbentuk zona jernih. Sehingga zona jernih ini diakibatkan karena adanya enzim protease yang bekerja. Pada praktikum ini juga menggunakan buah nanas. Hal ini didasarkan karena buah nanas juga mengandung enzim protease yang dapat mendegradasi protein susu menjadi senyawa lebih sederhana. Hal ini sesuai menurut Herdias Tuti bahwa dari sumber tumbuhan sendiri, protease dapat diisolasi dari tanaman pepaya, terutama pada buahnya yang masih muda dan dapat juga diisolasi dari buah nanas. Bromelin dan papain termasuk ke dalam protease golongan sulfhidril. Menurut Haditi, enzim bromelin dan papain terdapat dalam semua jaringan tanaman, baik dari tangkai, kulit, daun, buah, ataupun batang. Dengan adanya enzim protease bernama bromelin ini, maka susu dapat mengental dengan bau seperti susu basi, karena adanya pendegradasian suatu protein. Dengan adanya enzim protease ini, susu akan berubah menjadi kental halus dan warnanya akan mengalami perubahan menjadi krem. Berikut adalah jawaban pertanyaan.